masa orientasi siswa atau MOS yang seharusnya merupakan ajang pengenalan siswa baru terhadap sekolah meninggalkan catatan hitam dalam dunia pendidikan. Sedikitnya ada 4 siswa yang meninggal dunia yang diduga kuat karena pelaksanaan MOS di beberapa daerah. Pelaksanaan masa orientasi siswa atau MOS yang tujuan awalnya hendak mengenalkan para siswa baru dengan peraturan sekolah telah berubah makna. Bahkan dalam pelaksanaan MOS tahun ini terdapat 4 siswa yang diduga menjadi korban pelaksanaan MOS di sekolah mereka masing-masing. Pada Selasa 4 Agustus 2015, gara-gara mengikuti kegiatan MOS, seorang pelajar di Garut, Jawa Barat hilang tenggelam di sungai. Pihak Polri dan TNI akhirnya menemukan jasad korban setelah melakukan pencarian selama 1 hari. Korban bernama Fazri Fauzi, siswa yang baru masuk SMK Hikmah Garut, tenggelam karena tak bisa berenang di sungai yang berada di kampung Kereman Desa Maripari, Kecamatan Sukawening, Garut. Atas kejadian ini, kegiatan MOS sekolah bersangkutan dibubarkan. Sementara itu, sejumlah saksi dan panitia MOS diperiksa polisi. Pada 30 Juli 2015 di Bekasi, Jawa Barat, Evan Christopher Situmorang, 12 tahun, diduga kuat meninggal dunia karena kelelahan setelah mengikuti kegiatan MOS. Warga perumahan Pondok Ungu Permai, Kelurahan Bahagia, Babelan ini bersekolah di SMP Flora, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Pihak sekolah menyatakan bahwa selama MOS berlangsung tidak ada kegiatan yang menyiksa siswa. Pihak sekolah pun menolak jika dikatakan bahwa almarhum meninggal dunia akibat MOS. Dugaan sekolah, almarhum memiliki riwayat sakit yang tidak diketahui oleh kedua orang tua. Sementara itu di Bintan, Kepulauan Riau, Muhammad Arif Husin, 13 tahun, seorang siswa SMP juga meninggal dunia setelah mengikuti masa orientasi siswa. Korban mengikuti MOS di SMP Negeri 11 Bintan. Menurut orang tua korban, sebelum meninggal, anaknya sempat bercerita sakit di bagian perut akibat dianiaya oleh 3 orang teman sesama peserta MOS. Korban sempat menjalani rawat jalan beberapa hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 11 mengaku tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan saat kegiatan MOS. Namun pihak sekolah akan menyelidiki dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh teman korban sesama peserta MOS. Pihak kepolisian juga masih mendalami kasus meninggalnya siswa SMP ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi dari pihak sekolah. MOS yang membawa petaka juga terjadi di Tuban, Jawa Timur. Dwi Retno Wulandari, siswi SMA Negeri Pelumpang, diduga meninggal dunia akibat kelelahan usai mengikuti kegiatan MOS. Sebelumnya, siswi tersebut sempat mendapatkan perawatan selama 4 hari di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, pihak sekolah menyangkal jika kematian siswi kelas 1 SMA Negeri Pelumpang tersebut diakibatkan kelelahan selama mengikuti MOS. Kasus ini kini dalam penyelidikan Polres Tuban untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya Dwi Retno Wulandari. Tim TV One mengabarkan. Berdasarkan sudah ada 4 orang siswa yang meninggal diduga ini akibat mengikuti MOS. Ini yang jadi pertanyaan kita semua, apakah perlu MOS atau masa orientasi siswa tetap dilaksanakan? Kita akan langsung berbincang, sudah ada dari Komisi 10 DPR, Cepopong, Oce Junjunan. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya Cepopong ya? Oh, harus sehat. Alhamdulillah. Kalau tidak sehat nggak bisa marahin menteri atau. Oke, Cepopong, kita akan berbincang mengenai pelaksanaan MOS yang memakan korban. Selain Cepopong, ada juga orang tua dari korban, orang tua almarhum Fazri Fauzi, ada Pak Azidin. Dan dari juga rumah duka ya, Bu Ani ya, dan juga ada Kepala Dinas dari Pendidikan Kabupaten Garut, Pak Mahmud. Selamat malam Pak Mahmud dan Pak Azidin. Selamat malam. Ya, pertama kami mengucapkan turut prihatin dan berduka kepada Pak Azidin atas meninggalnya putra Bapak yang juga mengikuti orientasi sekolah. Pak Azidin.
Ya, Pak Zidin. Pak Zid. Apa? Ya, Ya. Pak Zid. Ya, bisakah diceritakan pada kami, Pak, apa yang informasi yang telah Bapak peroleh terkait meninggalnya putra Bapak, Pak? Ya, saya sudah menerima Ini orang tuanya. Ya. atas kejadian, yaitu takdir dari Allah. Pak Zidin, Pak, ya bisa diceritakan Pak, bagaimana sesungguhnya peristiwa yang terjadi sehingga mengakibatkan anak Anda meninggal dunia? Dari soalnya saya kejadian itu nggak tahu, soalnya di Kerawang terus saya pulang ke sini disuruh ke tempat itu kejadian, yaitu anak saya yang hilang di sungai itu. Ya, Pak Jid, dari cerita yang Bapak peroleh ini apa Pak? Seperti apa ceritanya? Apakah betul putra Bapak diminta untuk berenang di sungai atau bermaksud menolong? Kabarnya bermaksud menolong seniornya begitu? Atau seperti apa Pak Jid? Ya, anak saya itu maksudnya mau menolong kakaknya gitu, kakak kelas. Jadi tidak ada paksaan terhadap putra Bapak untuk berenang di sungai begitu ya? Untuk mengikuti masa orientasi siswa di sana. Dan itu ada surat dari sekolah untuk mengikuti MOS, yaitu penjelajahan. Akhirnya itu ke tempat di sana di sungai. Baik, saya akan tanyakan ke Pak Mahmud terlebih dahulu. Pak Mahmud, ya, dari hasil investigasi Kementerian Pendidikan di Garut, ini yang terjadi terhadap Fazli Fauzi ini seperti apa, Mahmud sebetulnya? Jadi gini Pak, terima kasih ya. Barusan kami juga mendampingi Pak Dirjen yang kunjungan kerja ke Garut ya, sekaligus menengok kepada keluarga almarhum ya. Jadi perlu disampaikan ya, kaitan dengan pelaksanaan MOS, masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah itu ya, waktunya itu telah ditetapkan ya, dari kementerian, dan di Cuplak dan Juknis PPDB juga sudah jelas. Pelaksanaan MOS itu hanya 2 hari, tanggal 28 dan 29. Jadi hari Selasa dan hari Rabu ya. Tidak ada kegiatan MOS tambahan atau lanjutan. Jadi kalaulah misalkan ada kegiatan lain, itu tidak bisa disebut kegiatan MOS ya. Karena MOS itu hanya dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 28 dan 29 bulan Juli ya. Ini kan kejadiannya tanggal 4 bulan Agustus. Jadi ini sudah di luar jadwal pelaksanaan MOS. Oke. Pada tanggal 4 Agustus itu ya, semua sekolah di Kabupaten Garut khususnya sudah diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya. Tidak lagi melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Jadi seperti itu Pak. Ya. Pak Mahmud, artinya ini sudah kegiatan di luar MOS seharusnya yang diperbolehkan oleh Dinas Pendidikan. Lalu apa bentuk pertanggungjawaban dari pihak sekolah atau apa penjelasan pihak sekolah mengenai kegiatan yang diadakan pada tanggal 3 dan 4 Agustus ini? Jadi begini ya. Sementara ini kami juga belum mendapat penjelasan secara rinci. Baru hasil konfirmasi kami kepada pihak sekolah ya, bahwa sekolah melaksanakan kegiatan itu adalah
merupakan lanjutan ya dari kegiatan MOS dengan kegiatan kepramukaan. Ya. Padahal ya, kalau kegiatan kepramukaan seharusnya dilaksanakan manakala kegiatan KBM itu sudah berjalan, mungkin sudah 4 bulan, 5 bulan, baru ada kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Ya. Jadi tidak diperbolehkan sekolah itu melaksanakan kegiatan tambahan setelah adanya kegiatan MOS. Justru ya, sekolah itu harus mempersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Baik, ini juga nanti yang akan ditanggapi oleh Cepopong, apa yang terjadi gitu, bahwa pelaksanaan MOS masih tetap berjalan. Tadi sempat dikatakan bukan MOS ya, Cepopong, tapi apa? Jadi orientasi masa penyiksaan katanya ya. Itu yang jadi perhatian Cepopong. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya, Cepopong. Dan kawan kita masih akan kembali bersama.